Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq kepada perkataan musannif, masih dalam pembahasan tentang kemaksiatan hati. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi, dan termasuk dari kemaksiatan hati adalah rasa senang di saat maksiat atau senang di saat orang lain maksiat. Maksiat itu dosa. Kok senang saat maksiat? Karena kemaksiatan itu sendiri maka dosanya double. Terkadang maksiat dilakukan oleh orang lain, maka dosanya juga tentunya diemban oleh orang tersebut. Tetapi di saat kemaksiatan tersebut kita senangi, walaupun yang melakukan orang lain, kita dapat dosanya. Maka hati-hati. Hati-hati dalam merespon satu kemaksiatan. Hati-hati dalam menanggapi atau menyikapi satu kemaksiatan. Jadi sekali lagi, maksiat itu dosa. Ditambah lagi dengan senang karena dia maksiat, dosanya double. Ya, berarti dua perkara, maksiat dan senang terhadap kemaksiatan, dua hal yang berbeda. Makanya senang terhadap kemaksiatan itu masuk kepada wilayah maksiat dengan hati. Ustadz, kalau seandainya senang dengan kemaksiatan diri sendiri ya mungkin mudah dibayangkan. Tapi kalau senang dengan kemaksiatan orang lain itu gambarannya bagaimana? Nah, ini gambaran atau contohnya seperti contoh ada satu kelompok geng, anggap begitu. Ini geng ini yang melakukan kejahatan kriminal satu orang. Cuman yang tergolong dalam geng itu, kelompok itu semuanya pro, senang. Nah, berarti semuanya mendapat dosa. Karena semuanya maksiat. Maka hati-hati dalam hal ini. Ada pertanyaan, Ustadz, normalnya orang maksiat itu kan karena yang dicari ya enak atau rasa enak gitu. Apakah setiap orang yang mendapatkan rasa enak saat dia maksiat atau rasa senang saat dia maksiat itu otomatis mendapatkan dosa karena senang maksiat? Jawabannya tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Karena normalnya orang-orang maksiat itu ya karena maksiat. Kenapa dia maksiat? Ya karena dia menganggap bahwa kesenangannya ada di situ. Jadi bedakan antara kesenangan yang semu, yang mendorong dia bermaksiat, yang dia dapatkan di saat dan sesaat saja, saat maksiat, itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Contoh orang pacaran, contoh ini contoh saja. Kenapa dia melakukan pacaran? Padahal kan itu maksiat. Ya karena senang, Ustadz. Nah, senang itu kan muncul saat adanya maksiat. Kalau senang muncul saat adanya maksiat,
atau rasa enak didapat saat adanya maksiat, walaupun rasa enak dan senang tadi sesaat ya, itu adalah normal didapatkan oleh orang-orang yang maksiat dan tidak termasuk dalam senang atau ridho atau pro dengan kemaksiatan, nggak termasuk itu. Jadi gitu ya. Terus yang ini tuh gimana Ustadz? Maksudnya senang dengan kemaksiatan tuh dia ridho dengan kemaksiatannya sendiri, bangga dengan kemaksiatannya sendiri dan seterusnya. Ini selain daripada rasa enak, rasa senang sesaat yang didapatkan ketika maksiat. Selain itu gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ini renungkan maka akan ketemu insya Allah. Jadi normalnya kan sekali lagi ya, normalnya orang maksiat itu kan dapat kesenangan. Bahkan dia tidak maksiat kecuali karena dia mengira bahwa dalam kemaksiatan itu ada kesenangan. Nah kalau kesenangan atau rasa enak yang didapat saat maksiat atau yang mendorong dia maksiat, itu adalah hal yang normal, wajar terjadi di saat maksiat dan tidak termasuk ke dalam kategori senang pro terhadap kemaksiatan. Bukan itu. Kalau yang dimaksud senang atau pro terhadap kemaksiatan ini, itu dia saat maksiat senang walaupun sesaat, saat maksiat dia merasakan enak walaupun sesaat. Sudah begitu selesai maksiat dia bangga dengan kemaksiatannya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan senang terhadap kemaksiatan yang merupakan dosa lain selain daripada dosa maksiat. Oke, baik. Kita lanjutkan. Wal ghadru atau ghadar. Apa ini? Termasuk kemaksiatan hati adalah ghadar. Ghadar itu apa? Khianat terhadap amanat yang diemban atau mengingkari perjanjian yang sudah disepakati, namanya ghadar. Ada perjanjian yang dibuat, kemudian perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati tersebut oleh salah satu pihak dikhianati, oleh salah satu pihak dilanggar, maka melanggar kesepakatan, mengkhianati kesepakatan, itu namanya ghadar. Dan itu muncul dari hati dulu sebelum tindakan. Maka saat ada kesepakatan dibuat, kok ada salah satu pihak yang bersepakat tadi hatinya itu berazam untuk melanggar, maka ghadar, khianat. Atau diberikan amanat tapi hatinya memang niat untuk melanggarnya, itu ghadar. Salah satu ciri Nabi itu tidak mungkin ghadar, nggak mungkin. Bahkan orang-orang terdahulu untuk ngetes kebenaran kenabian seseorang itu dicek, salah satu sifatnya ada ghadarnya enggak. Ghadar itu gimana? Ya itu tadi, kalau sudah janji sepakat untuk satu hal, kira-kira dilanggar nggak kesepakatan itu? Kalau ngelanggar, ghadar. Dan itu sifat yang jelek sekali. Naudzubillah, melanggar perjanjian yang sudah disepakati, khususnya di kalangan kaum muslimin. Ingat, al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat syarat di antara masing-masing. Kalau kita kok bersepakat atas sesuatu, ya jangan dikhianati kesepakatan itu. Yang khianat itulah orang yang melakukan ghadar. Itu maksiat itu. Wow, mengerikan itu. Ustadz, itu kan kalau seandainya sesama muslim, Ustadz, kalau seandainya yang kita khianati orang kafir gimana Ustadz? Sama saja dosa. Tidak memandang siapa yang jadi korbannya dalam hal ini, tidak. Tapi yang dipandang, yang dilihat adalah pengkhianatannya itu sendiri, pelanggarannya itu sendiri, itu yang dilanggar, yang dipandang.
Maka selama pengkhianatan terjadi, pelanggaran atas perjanjian yang disepakati terjadi, siapapun yang dikhianati, siapapun yang dilanggar tetap dosa. Walaupun orang kafir, Ustaz, walaupun orang kafir. Baginda Nabi itu saat hijrah ke Madinah Munawwarah, saat membangun negara Islam, peradaban Islam yang sangat dikagumi bahkan oleh orang-orang barat, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, membangun masjid sebagai tempat untuk berkumpul ibadah, musyawarah dan seterusnya. Juga sebagai tempat untuk mengetahui, saling peduli satu dengan yang lain. Kan kalau ada sahabat ini kok nggak datang ke masjid, kenapa ini nggak datang ke masjid? Oh mungkin sakit, jadi ketahuan keadaannya lagi sakit. Sahabat ini kok nggak hadir sholat jamaah, kemana ini? Oh mungkin lagi ada hajat atau berpergian dan seterusnya. Jadi fungsi masjid dulu yang dibangun oleh baginda Nabi itu Masya Allah luar biasa. Selain tempat kumpul untuk ibadah, tempat untuk mengukur kekompakan, juga tempat untuk mengetahui keadaan satu sama lainnya. Ini yang pertama dibangun. Yang kedua yang dibangun adalah dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Namanya ta'akhi, dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kitabatul wathaiq, pencatatan perjanjian antara siapa? Antara kaum muslimin dengan non muslim. Artinya perjanjian-perjanjian itu dari dulu ada, dan baginda Nabi kalau sudah sepakat atas satu perjanjian tidak pernah khianat, tidak pernah mengingkari. Makanya Abu Sufyan saat melakukan perniagaan ke Romawi sebelum masuk Islam, Abu Sufyan sebelum masuk Islam melakukan perniagaan ke Romawi, dipanggil oleh sang raja untuk ditanya tentang baginda Nabi. Siapa orang yang mengaku Nabi itu, bagaimana nasabnya dan seterusnya. Salah satu yang ditanyakan apa? Hal yaghdar, apakah melakukan tindakan ghadar, artinya khianat terhadap kesepakatan tertentu? Jawabannya tidak. Dia saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dia tidak pernah khianat, tidak pernah melanggar satu perjanjian apapun. Bayangkan tuh, itu baginda Nabi. Walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan non muslim, apalagi muslim saudara kita sendiri. Jadi ini Islam ini dibangun di atas keadilan tuh betul-betul, bukan hanya basa-basi. Muslim non muslim dalam hal adil memperlakukannya sama, tidak ada bedanya. Dalam hal masing-masing memiliki hak yang harus kita akui dan kita jaga, sama, nggak ada bedanya. Jangan mentang-mentang kita punya tetangga non muslim kemudian kita sembarangan misalkan memperlakukan dia. Naudzubillah, zalim, dosa. Sudah, masalah Islam atau non Islam itu pilihan kok. Yang mau masuk menjadi muslim silahkan bersyahadat, yang enggak ya itu belum dapat hidayah, selesai. Tapi bukan berarti hak-haknya kita rampas begitu, enggak, haram. Jadi hati-hati ya, ghadar ini hati yang khianat nih, hati yang punya keinginan selalu melanggar. Dan para santri, anak-anak soleh semuanya, santriwati yang ada di Cirumput sana, tolong perhatikan. Kita sepakat untuk menaati aturan, maka taati aturan itu. Jangan menjadi orang yang melakukan tindakan qadar. Baik, kita lanjutkan wal makr. Makr itu apa sih? Makr itu khadi'ah. Khadi'ah itu tipu daya. Tipu daya yang dilakukan untuk merugikan orang lain. Haram itu haram. Tipu daya, ya penipuan-penipuan yang ada selama ini itu ya itulah tipu daya. Dalam
dunia ekonomi ya tipu daya ada, dalam dunia banyak hal tipu daya itu juga maksiatan hati. Wa bughdus sahabah wal al was salihin, benci terhadap sahabat Nabi dan benci terhadap sahabat Nabi. Nah, nggak boleh. Jadi kalau ada seorang muslim dalam hatinya ada kebencian terhadap sahabat baginda Nabi, ini maksiat besar. Wal al, juga benci terhadap keluarganya baginda Nabi. Sama. Hati-hati jangan sampai masuk dalam wilayah benci terhadap keluarga baginda Nabi. Kok benci terhadap mereka? Ini gimana? Zuriyah baginda Nabi gimana? Sama. Jangan sampai benci terhadap mereka. Kewajiban kita adalah mencintai keluarga Nabi, zuriyah Nabi, para sahabat. Kewajiban kita tuh mencintai mereka. Dan mencintai bukan berarti mengikuti, beda. Ini dalam konteks Sad al-Habaib dalam hal ini, keluarga baginda Nabi, keturunan baginda Nabi. Kewajiban kita adalah mencintai mereka. Tapi dalam hal mengikuti mereka tidak. Yang diikuti itu adalah ilmu. Ilmu itu adanya pada para ulama. Kalau dari kalangan zuriyah Nabi ini kebetulan kok memang ulama, ya diikuti karena keulamaannya, bukan karena nasabnya. Tolong perhatikan itu. Jadi kita itu ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sepakat bahwa kita wajib untuk mencintai sahabat baginda Nabi, keluarga baginda Nabi. Terus jangan sampai bablas dalam tanda kutip ya. Mencintai maknanya adalah mengikuti. Enggak. Itu kepada baginda Nabi iya mencintai, otomatis akan berbuah mengikuti, itu baginda Nabi. Tapi kalau pada keluarganya, kalau pada turunan-turunannya, mencintai adalah wajib, mengikuti dilihat dulu. Karena yang kita ikuti sekali lagi adalah ilmu. Ilmu adanya pada para ulama. Nah, tapi Ustadz, banyak di kalangan para habaib itu yang diikuti. Dilihat dulu dong, bukan karena zuriyahnya, tapi karena keulamaannya. Kami tinggal di satu kota ketika di Hadramaut sana, yang di sana itu memang sumbernya zuriyah baginda Nabi, begitu banyak sekali. Bahkan yang nyetir mobil itu taksi zuriyahnya baginda Nabi, yang cleaning service zuriyahnya begini, banyak sekali. Maknanya apa? Kok ada Ustaz, mencintai menghormati kewajiban, tapi mengikuti kan hanya untuk ulama saja. Makanya nggak heran kok di sana kok beliau-beliau itu kok tawadhu luar biasa. Ada yang kerjaannya ya serabutan, ada yang kerjaannya yang penting cukup untuk menafkahi keluarga. Iya, itu fakta. Karena memang kesadaran bahwa yang diikuti adalah ulama yang ada ilmunya. Kebetulan ulama punya nasab bagus, ya tambah hebat lagi, gitu ya. Tapi nasab saja tidak cukup untuk menjadikan kita mengikuti dia, enggak. Ini nih anak-anak soleh semuanya, tolong perhatikan ini ya, satu hal ini. Baik. Maka kita nggak perlu ikut-ikutan dalam polemik nasab dan seterusnya, nggak perlu. Kita cukup pegangi ulama-ulama terdahulu, para salafun saleh yang kualitas keilmuannya jelas, amanat keilmuannya jelas itu maksudnya diakui oleh semuanya, dan seterusnya, tanpa menafikan dan menghina siapapun dalam konteks ini ya. Baik. Kita lanjutkan. Wassalihin, benci orang soleh. Oh, dalam hatinya kok ada nggak senang pada orang soleh. Hati-hati, itu maksiat, itu dosa itu. Orang soleh itu syiar. Orang soleh itu orang yang
Allah berfirman wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah yang ngurusi orang soleh. Ngurusi itu mencukupinya, menolongnya. Masya Allah orang soleh. Artinya dicintai oleh Allah. Orang dicintai sama Allah kok kita malah ngebencinya, gimana ceritanya itu? Harusnya kan mari kita cintai apa atau siapa yang dicintai oleh Allah, itu yang benar. Jangan dibalik. Yang dicintai oleh Allah malah dibenci oleh kita. Hati-hati. Bahkan ada pendapat kalau sampai membenci semuanya tanpa terkecuali, ya sahabatnya, ya dzurriyyah bagi Nabi, yang orang soleh, ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Hati-hati. Kalau semuanya sekaligus, kalau salah satu saja kemaksiatan, bid'ah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wal bukhlu bima aujaballah. Wal bukhlu bima aujaballah. Kemaksiatan hati yang lainnya adalah pelit. Pelit itu di hati. Bima aujaballah, pelit dengan sesuatu yang Allah wajibkan, seperti zakat. Zakat itu wajib, kok dia pelit, nggak mau ngeluarkan, maka double itu rasa pelitnya, sifat pelitnya ya ada dosanya, nggak mengeluarkan zakatnya juga ada dosanya. Hati-hati itu. Yang Allah wajibkan kok kita nggak mau mengeluarkan karena pelitnya itu, gimana ceritanya? Zakat itu, para hadirin, anak-anakku, para santri, punya dua wajah. Ada wajah zahir yang nampak, ada wajah batin yang tidak nampak. Kan tidak setiap yang tidak nampak tidak bisa kita rasa, tidak. Kadang tidak nampak malah bisa kita rasa. Bahkan sangat-sangat mudah kita rasa. Hati itu nggak nampak, tapi bisa kita rasa keberadaannya. Buktinya kita sedih, kita rindu, kita cinta, kita marah, semua ada di hati. Zakat kembali, ada dua wajah. Wajah yang nampak yaitu zahir, wajah yang tidak nampak yaitu batin. Zakat itu zahirnya yang nampak di mata, yang nampak di kalkulator, itu mengurangi harta. Tapi batinnya justru membersihkan harta dari penyakit yang bisa merusak harta itu sendiri, bahkan bisa membuat harta menjadi berkembang dan berkah dan berkembang lebih banyak lagi. Ini kaitan dengan zakat. Maka salah kita sebagai muslim kok memandang zakat dengan pandangan zahir saja, yang bisa dijangkau dengan kalkulator, diukur dengan kalkulator tadi. Harusnya seorang muslim memandang zakat itu dengan pandangan batin. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka sama dengan kita menunaikan kewajiban. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita membersihkan harta kita daripada hak-hak orang lain. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita telah melawan hawa nafsu kita yang cenderung pelit dan kikir, bahkan rakus terhadap namanya harta. Makanya zakat itu salah satu maknanya adalah tathhir. Tathhir itu apa? Membersihkan. Yang dibersihkan apa? Ya hartanya, ya jiwanya. Jiwanya dari mana? Dari penyakit hati, berupa pelit, tidak peduli terhadap sesama, dan begitu seterusnya. Ini zakat. Bahkan ada cerita yang sering kami bawakan. Ada seorang pedagang. Pedagang ini menyewa kapal zaman dulu untuk mengangkut barang dagangan atau perniagaannya ke satu tempat. Kapal itu kan nggak kecil, besar, berarti kan barang dagangannya banyak dong. Berarti ini levelnya saudagar yang hebat.
sudah dapat nih, tanggal harinya sudah dapat, akan diangkut. Tiba-tiba menerima informasi kalau kapal yang di-booking oleh saudagar tadi itu mengalami kecelakaan, tenggelam di tengah laut. Beliau dapat informasi kecelakaan tersebut, yang memberikan informasi adalah salah satu sahabatnya. Saat menerima informasi tersebut, beliau mengatakan apa? Gak mungkin, pasti salah. Sahabatnya mengatakan gak salah, kamu pesen kapalnya di tanggal ini, di waktu ini, di hari ini kan? Iya betul. Iya betul. Ya itu yang tenggelam itu katanya. Itu yang tenggelam. Beliau yang saudagarnya mengatakan nggak mungkin lah begitu, masih salah. Sampai temennya itu kok mengatakan, kok kamu ini ngeyel ngotot, sudah diberitahu kok susah. Sudahlah kata saudagar, cek lagi aja, cek, pastikan barang saya masih ada nggak. Ternyata dicek betul bahwa barang beliau masih utuh. Loh kok bisa? Iya, karena ternyata yang harusnya berangkat di waktu dan tanggal yang ditentukan itu memang kapal yang mengangkut barang beliau, tapi waktu itu ada kendala teknis sehingga tukeran dengan kapal lain dalam pemberangkatannya, jadwalnya. Jadi yang tenggelam itu ya kapal lain, bukan kapal yang mengangkut barang-barang beliau. Persis seperti itu. Akhirnya temannya tadi bertanya, kok kamu bisa yakin ketika diberitahu bahwa kapal yang membawa barang daganganmu tenggelam? Gimana itu? Apa rahasianya? Kamu bisa yakin? Jawaban beliau apa? Saya tidak pernah telat membayar zakat. Saya tidak pernah telat membayar hak-hak orang lain yang ada dalam harta saya. Maka saya yakin Allah jaga harta saya. Ternyata memang keyakinan beliau itu berdasar, ada riwayat bahwa zakat itu adalah di antara cara terbaik untuk mengabadikan harta, menjaga harta. Oh, Masya Allah. Ini terjadi. Makanya ada dua wajah tadi. Zahirnya kalkulator mengatakan berkurang deh hartamu, tapi batinnya bersih hartamu, bersih jiwamu, berkah hartamu, indah. Dan terkadang keberkahan itu memang nyata ada di banyaknya harta. Walaupun keberkahan tidak boleh diartikan berkah itu berarti banyak harta, enggak. Berkah itu sedikit tapi banyak manfaat. Ada di banyak manfaat kalau berkah itu. Ya buat apa banyak harta tapi enggak bermanfaat? Punya harta miliaran tapi habis hanya untuk berobat mengobati suatu penyakit misalkan. Dengan punya harta cuma 10 juta, 20 juta, tapi alhamdulillah keluarga tenang, sehat semuanya, anak-anak belajar juga semangat, Masya Allah, indah semuanya. 10 juta rasa miliaran, udah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wasyuhu, syuh ini sama pelit, tapi pelitnya banget. Bedanya bukhl dengan syuh itu di kadarnya. Bukhl itu ya pelit, syuh ya pelit, tapi di kadarnya. Syuh itu sangat, jadi bisa dikatakan sangat pelit. Bahkan cenderung saking pelitnya pengen ngambil yang punya orang, yang ada di tangan orang lain. Saking pelitnya itu. Dengan cara yang haram tentunya. Dan ingat baginda Nabi sudah memberikan informasi kepada kita bahwa kalau kamu melihat di suatu hari nanti hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, syuhan muta', syuh nih, kekikiran yang diikuti, ditaati, maka sudah tinggal tunggu saat kehancuran. Jadi ciri kehancuran dunia ini diantaranya adalah syuh ini, rasa pelit yang sangat ini. Baik, wal hirsu wallahu alam
Bisawab, kita masuk kajian kita Riyadhus Shalihin.